Pernahkah kalian merasa bahwa dunia tempat kalian berpijak saat ini terlalu berkilau untuk seseorang yang membesarkan kalian? Aditya berdiri di sudut kafe yang harum aroma kopi mahal, sementara ponselnya bergetar di saku. Di layar, tertera nama ibu. Ia tidak mengangkatnya. Ia takut suara ibunya, yang medok akan terdengar oleh teman-teman kantornya, yang sedang tertawa membahas liburan ke Bali. Baginya, ibu adalah pengingat akan bau terasi, lantai semen yang retak, dan daster kusam yang tak pernah berganti. Aditya merasa sukses, dan di dalam kesuksesannya yang baru seumur jagung itu, sosok ibunya terasa seperti noda yang ingin ia sembunyikan rapat-rapat. Konflik itu meledak di suatu Sabtu pagi yang gerah. Sepeda tua milik Ibu Ratna, satu-satunya alat transportasi untuk membawa dagangan sayurnya, patah rangkanya. Dengan wajah penuh harap, Ibu Ratna mendatangi kamar Aditya yang masih tertutup rapat. "Dit, boleh ibu minta tolong antar ke pasar? Motor ibu rusak, sementara pesanan Bu Haji harus sampai jam 7, bisik Ibu Ratna lembut. Aditya mendengus, menarik selimutnya. Bayangan harus membonceng ibunya yang berbau bawang ke pasar tradisional yang becek membuatnya mual. Ia malu jika ada rekan kerjanya yang tinggal di sekitar sana melihatnya. Namun, melihat mata ibunya yang mulai berkaca-kaca, Aditya tak punya pilihan selain beranjak dengan sisa kekesalan yang menggumpal di dada. Perjalanan menuju pasar terasa seperti hukuman bagi Aditya. Ia mengenakan jaket tebal dan helm dengan kaca gelap, seolah-olah ia adalah buronan yang sedang bersembunyi. Di belakangnya, Ibu Ratna duduk menyamping, memeluk bakul rotan yang kosong dengan erat. Sepanjang jalan, Ibu Ratna mencoba bercerita tentang kucing tetangga yang baru melahirkan. Namun Aditya hanya membalas dengan gumaman pendek. Ia memacu motornya dengan cepat, berharap perjalanan ini segera berakhir. Setiap kali berhenti di lampu merah, Aditya menunduk, takut seseorang mengenali motornya atau jaketnya. Ia merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan di atas aspal jalanan kampung yang berlubang ini. Begitu sampai di gerbang pasar yang ramai dan semrawut, Aditya menghentikan motornya dengan kasar. "Turun di sini saja ya, Bu." Aditya tunggu di seberang jalan, dekat minimarket, katanya tanpa menoleh. Ibu Ratna tersenyum tipis, memahami ketidaknyamanan putranya. "Sebentar saja, Dit. Temani ibu masuk, bakul ini berat kalau sudah diisi nanti," pinta Ibu Ratna. Dengan berat hati dan langkah yang diseret, Aditya mengikuti ibunya masuk ke dalam labirin pasar. Bau amis ikan dan aroma rempah yang tajam langsung menyerbu indera penciumannya. Ia berjalan 2 langkah di belakang ibunya, sengaja menjaga jarak agar orang tidak mengira mereka berjalan bersama. Di tengah hiruk-pikuk pasar, sebuah momen kecil mulai mengikis kekerasan hati Aditya. Ia melihat ibunya berhenti di depan penjual sandal jepit yang sudah tua. Ibu Ratna melihat-lihat sandal pria berukuran besar, lalu meletakkannya kembali sambil menghela napas. Aditya tahu, ibunya ingin membelikannya sandal baru karena sandal rumah Aditya sudah tipis, tapi uang ibunya mungkin hanya cukup untuk modal dagang. Tak jauh dari sana, Aditya melihat sepasang kaki ibunya sendiri yang hanya beralaskan sandal jepit yang sudah sangat tipis, dan warnanya sudah pudar. Hati Aditya berdenyut perih. Sebuah perasaan bersalah yang asing mulai merayap di dadanya saat melihat betapa ibunya lebih memikirkan kenyamanannya daripada diri sendiri. Langkah mereka terhenti ketika seorang anak kecil berlari menghampiri Ibu Ratna dan memeluk kakinya. "Nenek sayur, terima kasih buat bukunya ya," seru anak itu riang. Ibu Ratna mengelus kepala anak itu dengan kasih sayang yang tulus. Aditya tertegun. Ia baru tahu kalau ibunya, dari penghasilannya yang tak seberapa, sering menyisihkan uang untuk membelikan buku tulis bagi anak-anak kuli panggul di pasar ini. Ibunya yang ia anggap memalukan, ternyata adalah pahlawan kecil bagi orang-orang yang terlupakan. Aditya mulai merasa kecil. Keberhasilan yang ia banggakan di kantor, terasa kosong, dibandingkan dengan dampak nyata yang dibuat ibunya di tempat yang becek ini. Tiba-tiba, suara pengeras suara pasar bergema, memecah kebisingan transaksi jual-beli. "Mohon perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini adalah hari istimewa." Aditya melihat orang-orang mulai berkumpul di area terbuka, di tengah pasar. Seorang pria dengan seragam pengelola pasar berdiri di atas panggung kecil yang dihias sederhana dengan pita merah putih. Aditya ingin segera mengajak ibunya pergi, namun kerumunan itu semakin padat. Ia terjepit di antara penjual sayur dan pembeli yang membawa kantong plastik besar. Hatinya berdegup kencang, ia khawatir ini akan memakan waktu lama, dan egonya mulai memberontak kembali untuk segera keluar dari sana. Selama 10 tahun terakhir, lanjut pria di panggung itu, ada seorang ibu di antara kita, yang secara diam-diam menyisihkan separuh keuntungannya untuk beasiswa sekolah anak-anak yatim di pasar ini.
Beliau tidak pernah ingin disebutkan namanya, namun hari ini, kami tidak bisa diam lagi. Kami ingin memberikan penghargaan pahlawan pasar kepada Ibu Ratna. Aditya membeku. Seluruh pasar mendadak hening. Ia menoleh ke arah ibunya, yang tampak terkejut dan gemetar. Ternyata, selama ini, ibunya bekerja 2 kali lebih keras bukan hanya untuk biaya kuliah Aditya, tapi juga untuk memastikan anak-anak lain tidak putus sekolah. Semua rahasia kebaikan itu tersimpan rapat di bawah daster kusam yang sering Aditya ejek. Satu persatu, orang-orang di pasar mulai berdiri dari duduknya. Para penjual daging meninggalkan lapaknya, kuli panggul menurunkan beban dari pundak mereka, dan ibu-ibu rumah tangga berhenti menawar. Mereka semua berdiri dan mulai bertepuk tangan dengan gemuruh, yang memenuhi seluruh langit-langit pasar yang tinggi. Beberapa orang berteriak, "Terima kasih Bu Ratna." Tepuk tangan itu bukan untuk kekayaan atau jabatan, tapi untuk ketulusan yang tak bertepi. Aditya merasakan air mata hangat mengalir di pipinya. Ia yang tadinya malu berdiri di samping ibunya, kini merasa menjadi orang yang paling tidak layak berada di sana. Ia melihat ibunya berjalan perlahan menuju panggung dengan langkah yang tetap rendah hati, meski diiringi sorak-sorai penghormatan. Aditya mendekati ibunya yang baru turun dari panggung, lalu tanpa memedulikan tatapan orang atau debu pasar, ia memeluk ibunya erat-erat. "Maafkan Aditya Bu," bisiknya dengan suara serak. Hari itu, Aditya belajar sebuah pelajaran hidup yang tak pernah diajarkan di kantor-kantor megah. Bahwa kehormatan sejati tidak datang dari merek pakaian yang kita kenakan atau tempat kita minum kopi, melainkan dari seberapa banyak beban orang lain yang sanggup kita ringankan. Di tengah aroma pasar yang dulu ia benci, Aditya akhirnya menemukan kebanggaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi malu, justru ia merasa menjadi orang paling beruntung, karena bisa mengantar pahlawan itu pulang dengan motor tuanya.